Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ma'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada yang selalu setia bersama kita, bersama Radio Rau FM Padang Sidimpuan, dan selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar khususnya Pak Fadli yang selalu mendampingi. Mudah-mudahan kita semua, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya dan umumnya kita seluruh umat manusia diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan rahmatnya dan dilindunginya dari segala mara bahaya, bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sudah nikmatnya banyak kita nikmati. Nikmat Allah sudah banyak dan tiada kurangnya. Nikmat Allah sudah banyak kita nikmati, maka mari kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanfaatkan segala sesuatu untuk meningkatkan amal ibadah kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja diutus Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, karena orang yang berbuat baik kabar gembiranya adalah di dunia bahagia, di akhirat insya Allah akan masuk surga. Dan orang yang mau mendengarkan peringatan, tentu di dunia dia terhindar dari kehidupan yang celaka, dan di akhirat terhindar dari api neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu dalam ayat ini secara simpel dapat kita ketahui bahwa sungguh beruntunglah orang yang selalu memakmurkan masjid. Di dalam ajaran agama kita dianjurkan untuk berusaha melakukan perjalanan
dalam rangka ibadah ke suatu tempat, yaitu dari masjid ke masjid. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddur rihal illa ila salasati masajid." Tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ketika masjid. Al-Masjidul Haram, masjid yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Yang kedua, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Apa keutamaan ketiga masjid ini? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi masjidi haza khairum min alfi salati fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku, Masjid Nabawi ini, lebih baik daripada 1000 salat pada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Satu kali kita salat di Masjid Nabawi, itu nilainya 1000 kali salat di masjid yang lain. Ada masjid di lingkungan kita, 1000 kali kita salat di sana, hanya 1 kali kita salat di Masjid Nabawi. Itulah keutamanya salat di Masjid Nabawi. Sedangkan salat di Masjid Haram, "Salatu fi masjidi abdulu min alfi salati fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Wa salatu fil Masjidil Haram abdulu min mi'ati alfi salati fi ma siwahu." Salat di masjidku, di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di dalam Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid yang lain. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sedangkan salat di Masjidil Aqsa itu setara dengan 250 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tazakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma afdalu, masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis. Di manakah lebih utama Masjid Nabawi dengan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa yang ada di Palestina? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu fi masjidi afdalu arba'i salawat fihi." Sedang ketika kami bertukar pikiran itu, ada di sini kami ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, satu kali solat di masjidku lebih utama dari 4 solat padanya. 4 solat di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Wala nikmal musalla huwa
wala yusakanna li ayyakuna li rajulin misla satuni farasihi wa fi riwayah mislu qausihi minal ardi haitsu yura minhu baitul maqdis khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Dan ia adalah tempat solat yang baik. Baitul Maqdis itu adalah tempat solat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya, dalam riwayat lain seperti busurnya. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik dari dunia dan seisinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah ketika masjid yang sangat dianjurkan kepada kita untuk bisa atau dapat mengunjunginya selagi kita masih hidup. Inilah 3 masjid, mengunjunginya merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra yang kita ketahui ini merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita umat Islam berbondong-bondong untuk datang ke sana. Kita lihat setiap saat, setiap hari melalui live dari Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, betapa banyaknya umat Islam mengunjungi kedua masjid ini. Apalagi ketika kita lihat live siaran langsung, yaitu bagaimana umat Islam betapa rapatnya itu ketika melaksanakan tawaf di Masjid Haram. Banyak umat Islam datang ke sana. Tapi berbeda dengan Masjid Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Ternyata kita ke sana hanya sedikit orang. Bisa jadi karena Baitul Maqdis Palestina saat ini tidak aman, sehingga bisa kita tidak nyaman untuk datang ke sana. Karena Baitul Maqdis saat ini itu dalam keadaan dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel, Zionis Yahudi. Sehingga untuk datang ke sana itu bisa jadi beberapa kali pemeriksaan. Bukan hanya pemeriksaan data diri, bahkan data media sosial kita pun dilihat mereka. Oleh karena itu, mari kita doakan Palestina yang ada dalamnya masjid tertua yang kedua di dunia, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan Palestina yang keadaan pada saat ini keadaan diserang dan dipeperangi dan dilaksanakan menurut seluruh para pakar, Israel mengadakan genosida, pembunuhan massal kepada warga Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan sehingga Palestina itu merdeka, dan kita pun insya Allah nanti akan leluasa datang ke sana untuk sholat di Masjid Aqsa, untuk meraih nilai-nilai ibadah sholat di Masjid Aqsa Baitul Maqdis.
Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Secara lugawi, masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, artinya sujud. Kata masjid itu merupakan isim makan yang berarti tempat sujud. Ju'ilat lanal ardu masjidan tohuro. Bumi dijadikan untuk sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih. Hadis riwayat Muslim. Menurut istilah syar'i, masjid adalah sebuah bangunan tempat ibadah umat Islam yang digunakan oleh umat Islam terutama sebagai tempat dilangsungkannya sholat berjamaah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar Islam di Universitas Damaskus, Suriah, beliau berkata, dinding masjid baik luar maupun dalam, bahkan atapnya, itu dianggap merupakan bagian dari masjid yang harus dipelihara kehormatannya. Kata masjid di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 28 kali. 22 kali dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak. 15 kali menyebutkan tentang Masjidil Haram yang menunjukkan standar norma masjid yang seharusnya merujuk kepada norma masjid yang berlaku di Masjidil Haram. Selain kata masjid, Al-Quran juga menggunakan istilah kata bait sebanyak 69 kali yang dihubungkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta masalah haji. Saudaraku, kita bangsa Indonesia memang bukanlah negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama. Di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian amal rumah ibadah, disebutkan pendirian rumah ibadah itu adalah merupakan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk di wilayah kelurahan dan desa, dan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah dan kepala desa. Dan kemudian rumah ibadah itu mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan juga rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Kota. Itulah sebagai syarat untuk mendirikan rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian di dalam masjid itu, saudaraku, ada namanya BKM. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI Republik Indonesia nomor 54 tahun 2006 tanggal 27 November 2006 bahwa disebutkan Badan Kesejahteraan Masjid yang selanjutnya disebut BKM. Jadi kalau ada pertanyaan apa kepanjangan BKM, itu kita dengarkan di masyarakat kita, itu bermacam-macam kepanjangannya. Ada yang menyebutkan Badan Kemakmuran Masjid, ada yang menyebutkan Badan Kenaziran Masjid, dan ada yang menyebutkan Badan Kesejahteraan Masjid. Mana yang benar di antara yang tiga ini? Yang benar adalah Badan Kesejahteraan Masjid. Sesuai dengan pasal 2 pada Peraturan Menteri Agama RI nomor 54 tahun 2006 bahwa masjid adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat. Maka ada susunan organisasi daripada BKM ini. Ada BKM pusat,
ada BKM provinsi, ada BKM kabupaten kota, ada BKM kecamatan, ada BKM desa dan kelurahan. BKM pusat itu berkedudukan di Jakarta dan BKM provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BKM kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten kota, dan BKM kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan, dan BKM desa dan kelurahan berada di desa dan kelurahan. Kemudian ada, saudaraku, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 394 tahun 2004, dibagilah masjid itu tipologi masjid wilayah. Ada namanya masjid negara berkedudukan di pemerintahan pusat. Kemudian ada namanya masjid nasional, itu berada di provinsi yang diajukan oleh gubernur kepada Menteri Agama. Contoh masjid negara itulah Masjid Istiqlal. Sedangkan masjid nasional contohnya itulah Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Kemudian ada masjid raya yang berkedudukan di tingkat provinsi yang diajukan oleh Kanwil Kementerian Agama kepada gubernur. Contohnya ada kita di Provinsi Sumatera Utara itu Masjid Raya Maimun Medan. Kemudian ada Masjid Agung yang kedudukannya di kabupaten kota. Kalau kita di kota Padang Sidempuan, Masjid Agung kita adalah Masjid Agung Al-Abror. Kemudian ada masjid besar, yaitu masjid yang ada di kecamatan. Seperti kalau kita di Sidempuan ini masjid besar di kecamatan Padang Sidempuan Utara itu Masjid Al-Ikhlas Samora. Kemudian di selatan Masjid Islamiyah Jalan Mawar. Kemudian di Batuna 2 ada Masjid Sirotol Mustaqim. Kemudian di Hutan Baru ada Masjid Alam Dunia. Jadi masing-masing kecamatan punya masjid besar. Kemudian ada masjid jamik. Jadi kan bisa jadi itu di desa dan kelurahan ada 2 masjid atau 3 masjid, bahkan mungkin ada 5 masjid. Dari masjid itu ditunjuklah salah satu masjid jamik. Kemudian masjid biasa. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dari segi aktivitas masjid, masjid itu terbagi kepada 3, yaitu ada masjidnya statis, ada masjidnya aktif, dan ada masjid yang profesional. Jadi ketiga aktivitas masjid ini masing-masing berbeda. Dalam rangka membina manajemen masjid itu ada berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DZ angka 2 Romawi 802 tahun 2014, itu ada standar pembinaan manajemen masjid. Ada standar idaroh, ada standar riayah, ada standar imaroh. Dalam rangka untuk lebih mengkhususkan dalam sholat, maka Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama juga itu menyampaikan kepada masyarakat kompetensi khusus imam tetap masjid. Kalau imam tetap masjid itu ada ketentuannya, yaitu tahun 2017 nomor 582, dibuatlah standar imam tetap masjid. Kalau masjid negara pendidikannya minimal S1, memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, memiliki keahlian membaca Quran dengan merdu, dan memiliki pemahaman tentang fikih, hadis, dan tafsir, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan salah satunya bahasa asing. Kemudian ada standar Masjid Nasional Masjid Raya, itu pendidikan imamnya itu minimal S1 atau sederajat, dan hafal Quran minimal 10 juz, dan memiliki keahlian membaca Quran
dengan merdu dan memiliki pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab atau salah satu bahasa asing. Itu juga dalam standar imam tetap di Masjid Agung itu ada standarnya, pendidikannya minimal S1 atau sederajat dan hafal minimal 2 juz dan memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan merdu dan memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir. Dan juga masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah dan masjid tempat publik, semua itu memiliki standar. Ini dalam rangka untuk meregulasi, mengatur bagaimana supaya masjid kita dapat dimakmurkan sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah. Karena hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak ada yang takutkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada seluruh pengurus BKM, Badan Kesejahteraan Masjid dimanapun saudaraku berada, maka pesan kami, kalau bisa diusahakan, bukalah pintu masjid kita selama 24 jam. Dan kalau bisa, jangan pernah kita tulis dalam masjid itu dilarang tidur di masjid, karena tidur di masjid pun merupakan bagian daripada ibadah. Dan jangan juga ditulis selain jamaah masjid dilarang menggunakan toilet-toilet, bukan untuk mandi. Dan apalagi ada masjid itu mengatakan jangan membawa anak kecil. Dan buatlah masjid itu tempat yang nyaman. Jangan bangga dengan jumlah infak yang ratusan juta atau lebih, tetapi tidak digunakan untuk kemakmuran masjid. Dan pesan kami, permudahlah setiap orang yang mampir ke masjid kita. Kebanyakan masjid sekarang, terutama kepada pemuda dan pemudi kita, gunung engkau daki, lautan engkau seberangi, tapi masjid engkau lewati. Jadilah pemuda yang dirindukan surga, yang hatinya terpaut ke masjid. Sibukkan jari jemarimu dengan Al-Quran. Itu jauh lebih bermanfaat dan berguna daripada engkau sibuk di media sosial, apalagi menggunakan HP-mu yang jutaan yang kau beli itu hanya main game online. Maka sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran dan engkau sibukkan dirimu beraktivitas dalam masjid. Semoga engkau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cita-citamu akan tercapai. Saudaraku, jangan usir anak-anak dari masjid. Jika suatu saat masa kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tawa anak-anak riang di antara sop-sop di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau di masjid kita tidak lagi mendengar suara bising dan gelak tawa anak-anak yang riang di antara sop-sop di masjid-masjid, maka itu sesungguhnya adalah satu tanda bahwa kita sudah dalam keadaan masa kejatuhan generasi muda dikala di masa itu. Maka saudara-saudaraku, membawa anak ke masjid itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Anak-anak kita berada di masjid, itulah yang kita usahakan menjadikan masjid itu tempat yang nyaman untuk anak-anak dan anak muda kita. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan anak-anak yang ketawa ketika kita sholat, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita yang sedang sholat. Kalau ada yang ketawa-ketawa anak-anak, itu biasa. Kalau ada anak-anak dalam masjid ketika sholat, itu
kita dengarkan suara-suara bising, berbisik satu sama lain, itu biasa. Tapi yang luar biasa, ayahnya yang ketawa, ayahnya yang bergelau ketawa dan berbising-bising, itu yang luar biasa. Tapi kalau anak-anak, itu biasa. Malaikat dia senyum melihat anak-anak yang ada dalam masjid. Senyum dia, gembira dia malaikat melihat anak-anak kita di masjid. Tapi beda dengan kita sebagian, justru anak-anak itu sangat memberatkan kita karena kita anggap dia mengganggu kehusukan kita dalam sholat. Padahal malaikat senyum, dan Rasulullah SAW pun sering membawa Hasan Hussein ke masjid, dan beliau mengimami dalam sholat, dan bahkan beliau sering dimainkan kuda-kudaan oleh cucunya Hasan Hussein, sehingga ketika sujud Nabi kita itu lama sujudnya dan dikira oleh sahabat Nabi kita dalam keadaan menerima wahyu. Tapi ketika selesai sholat ditanya oleh sahabat Nabi kita, beliau sedang dikuda-kudai oleh Hasan Hussein. Ketika dia mengimami sholat di masjid, dia membawa cucunya Hasan Hussein, maka dia perlama sujudnya karena khawatir kalau dia cepat bangun dari sujudnya itu akan menyakiti cucunya, jatuh dari punggungnya. Oleh karena itu, mari kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daganak namar giri-giri Nabi ya sadoi ulang kabaratan kamu BKM. Tapi bisa jadi keberatan kita mola ayanai namar giri-giri. Jika kita melihat BKM kita sibuk menghidupkan masjid, maka saudaraku seluruh masyarakat, mari kita berprasangka baik kepadanya. Jangan timbulkan prasangka buruk kepada BKM-BKM kita. Mudah-mudahan Allah luruskan hati mereka dan mereka pun juga bisa bekerja dengan baik. Sibuk memakmurkan masjid. Para BKM sibuk memakmurkan masjid, tapi jangan lupa seluruh BKM dan seluruh masyarakat jangan lupa memakmurkan jamaah masjid. Kalau jamaahnya sudah dimakmurkan, maka insya Allah juga akan dapat memakmurkan masjid. Dan jika memakmurkan masjid, insya Allah juga akan memakmurkan jamaah masjid. Inilah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan daripada inspirasi dari surah Al-Isra, Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa Palestina. Mudah-mudahan perjalanan suci ini dapat kita teladani. Maka saudara-saudaraku, mari kita melaksanakan perjalanan dari masjid ke masjid. Insya Allah hidup kita akan diberkahi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita selalu dekat dengan masjid, dan itu dapat mengilhami dan mempengaruhi perilaku kita adalah perilaku orang-orang yang beriman, yang selalu memakmurkan masjid, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak ada yang kita ketakuti di dunia ini kecuali Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lil muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.